Halo adik-adik, bagaimana kabarnya? Apakah kalian sudah siap belajar? Hari ini kita akan belajar mengenai 3 hal. Yang pertama, pengertian sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Yang kedua, macam-macam sumber daya alam. Ternyata ada 3 macam loh sumber daya alam, yaitu berdasarkan jenis, berdasarkan sifat, dan berdasarkan proses. Berdasarkan jenisnya, yaitu dibagi menjadi 2, hayati dan non-hayati. Apa ya perbedaan hayati dan non-hayati? Sumber daya alam hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk hidup. Contohnya tumbuh-tumbuhan dan hewan. Manfaat bagi manusia yaitu 1. Sebagai bahan makanan. Contohnya sayuran dan buah-buahan. Yang kedua, sebagai obat-obatan. Contohnya jahe dan ginseng. Yang ketiga, sebagai bahan bangunan. Contohnya pohon jati dan pohon kelapa. Sumber daya alam non-hayati. Sumber daya alam non-hayati adalah sumber daya alam yang berasal dari makhluk tak hidup. Contohnya air, tanah, dan sinar matahari. Manfaat bagi manusia yaitu 1. Sebagai sumber minuman. Contohnya air mineral. Kedua, sumber penerangan. Yang ketiga, sumber bangunan. Contohnya pasir. Berdasarkan sifatnya, yaitu dibagi menjadi 2. Dapat diperbaharui dan tidak dapat diperbaharui. Apa ya perbedaan keduanya? Sumber daya alam dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang dapat disediakan kembali setelah habis digunakan, mempunyai sifat pulih kembali sehingga dapat terus digunakan. Contohnya air, hewan. Air dapat digunakan kembali karena mengalami proses siklus air. Sedangkan hewan mengalami proses berkembang biak. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam tidak dapat diperbaharui adalah sumber daya alam yang sulit disediakan kembali setelah habis digunakan. Mempunyai sifat pulih sangat lama karena harus mengalami proses pengeboran, pengolahan, dan lainnya. Contohnya batu bara dapat digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik dan produksi besi dan baja. Bahan bakar dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan dan bahan bakar kompor. Berdasarkan prosesnya, yaitu dibagi menjadi 2, dapat langsung digunakan dan tidak dapat langsung digunakan. Sumber daya alam dapat langsung digunakan adalah sumber daya alam yang langsung digunakan tanpa adanya teknologi. Contohnya buah-buahan dan sayuran. Sedangkan sumber daya alam tidak dapat langsung digunakan adalah sumber daya alam yang bisa dikonsumsi setelah diproses menggunakan teknologi. Contohnya batu bara, minyak goreng. Yang ketiga, sumber daya alam dipengaruhi oleh lingkungan. Kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberadaan dan kualitas sumber daya alam. Lingkungan yang terawat membuat sumber daya alam berkualitas baik. Sedangkan yang tidak terawat akan merusak lingkungan. Contohnya sungai yang tercemar. Untuk menguji pemahaman adik-adik, ayo kerjakan soal berikut. 1. Apa yang dimaksud sumber daya alam? 2. Sebutkan sumber daya alam berdasarkan jenisnya. 3. Sebutkan contoh sumber daya alam hayati. 4.
Apa manfaat sinar matahari bagi kehidupan manusia? 5. Sebutkan contoh tumbuhan sebagai obat-obatan. Silakan isi di kolom komentar ya adik-adik. Sekian, sampai jumpa.